Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, betapa mengagumkan karyamu yang begitu luar biasa. Engkau menghadirkan kami lewat Bapa kami, orang tua kami, dari leluhur kami. Engkau menyatakan diri, siapakah engkau lewat kehebatan, keluar biasaan ciptaanmu dalam pribadi kami. Semoga kami bersyukur atas rahmat ini. Dan kami menggunakan segala kemampuan daya kami untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, gereja merayakan orang tua Bunda Maria. Kita sungguh harus bersyukur sekali lagi karena orang tua Bunda Maria, Santa Yoakim dan Santa Ana juga berperan besar di dalam kehidupan Bunda Maria dan dalam sejarah keselamatan. Dan kita harus bersyukur juga atas orang tua kita, atas opung kita, atas leluhur kita, dari pihak bapak, dari garis bapak atau garis ibu. Dan itu berperanan dalam DNA kita manusia. Kalau kita perhatikan dalam kronologi genealogi Yesus Kristus, entah dari Adam, entah dari Abraham, itu semua adalah garis-garis yang dalam sejarah kehidupan manusia, kehidupan kita, dan kita tidak bisa mengelak itu. Ada satu bagian dalam diri kita yang memang ditentukan, berasal, diturunkan dari yang di atas sampai ke bawah. Ya, tidak bisa kita hindarkan, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita sadari, kita syukuri, dan menjadi sumber kekuatan bagi diri kita. Itu yang pertama-tama harus kita syukuri. Bahwa Tuhan berkarya lewat sejarah. Tak mungkin tidak lewat sejarah. Kehadiran Tuhan Yesus juga lewat sejarah. Dalam sejarah bangsa Yahudi, Abraham dan seterusnya. Dan bagaimana ya pengarang kitab suci mengasalkan kita semua akhirnya dari Tuhan sendiri. Sekarang mengasalkan dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Ya. Bahwa kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah yang harus kita syukuri dan kita terima sebagai sesuatu yang tak dapat kita hindarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa leluhur kita tidak semua baik. Kita bisa melihat dalam genealogi Yesus sendiri juga ada bagian-bagian dari hidup Yesus sebagai manusia, dan kita juga demikian. Ada bagian dari leluhur kita atau kakek atau nenek kita yang mungkin hidupnya tidak baik, yang juga menyatu dalam menjadi bagian dari diri kita. Tugas kita lah sekarang ini dan saat ini juga untuk memohonkan pengampunan untuk mereka ya, leluhur kita itu, supaya dibersihkan, disucikan, diperbaiki, sehingga akhirnya kita juga memiliki keturunan yang jauh lebih baik dengan mengatakan tidak kepada yang tidak baik di masa yang lalu. Nah itulah. Yang ketiga, sekali lagi kita mengembangkan ya anugerah Tuhan dalam diri kita. Jadi orang selalu mengatakan kitab suci adalah kitab suci yang tertulis. Tapi tubuh kita, raga kita, pikiran kita, perasaan kita, dan segala apa yang ada dalam diri kita dan sekitar kita itu adalah kitab suci yang tak tertulis. Ya, yang di sana kita harus mengungkapkan, yang harus memahami, menerima, menyelami kitab suci yang tak tertulis itu menjadi pesan yang Tuhan berikan kepadaku. Kita selalu melihat bahwa kitab suci itu tertulis yang ada. Tapi ini tubuhku, mataku, ragaku, dan seluruh apa yang kualami itu adalah kitab suci yang tak tertulis yang harus kudengarkan. Ku amati, ku cermati, ku sayangi, ku terima menjadi bagian dari hidupku. Maka mari saudaraku terkasih, apapun juga yang ada dalam diri kita, itu merupakan sekali lagi kitab suci tertulis. Kitab suci yang tak tertulis yang harus kita selami, kita syukuri, kita dengarkan
sehingga itu memberikan pelajaran berharga bagi kita. Kita diajak untuk melihat segalanya yang indah itu dengan penuh kasih sayang. Semoga perantaraan Santo Yoakim dan Anna ini membuat kita bersyukur dan mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita, dan tak pernah boleh kita menyangkal mereka, dan tak pernah boleh kita menghakimi mereka, menelantarkan hidup mereka. Saya sedih sekali ketika ada orang yang tidak peduli dengan ayah ibunya yang sakit, yang tua. Dan kita bisa melihat di medsos bagaimana bahkan seorang anak memperkarakan soal harta warisan dari seorang anak kepada seorang ibu. Hati kita sedih, pedih dan susah. Semoga kita tidak durhaka terhadap orang tua kita. Selama orang tua kita, apapun siapapun juga harus kita syukuri dan kita pelihara, kita rawat dengan sebaik mungkin. Sejelek, sejahat apapun. Karena kita akan menjadi bapa juga bagi anak-anak kita. Semoga perayaan Santo Yoakim dan Santa Anna membuat kita mencintai orang tua kita sehebat dan semampu mungkin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.